Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-solehah, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga segala aktivitas kita, segala kegiatan kita itu selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 dengan materi ajar pelajaran yang ketiga, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kali ini itu memudahkan kita dalam memahaminya dan bermanfaat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Jadi, anak-anakku, silakan kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-solehah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, jadi anak-anakku, Bapak mohon agar disiapkan alat tulisnya, alat belajarnya, seperti pulpen dan bukunya, dan dicatat apa-apa yang Bapak jelaskan, kira-kira itu yang penting, itu yang dicatat. Jadi, anakku, pada kesempatan hari ini, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran ketiga adalah indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya memiliki Asmaul Husna. Memiliki Asmaul Husna. Anak-anakku, apa artinya Asmaul Husna? Ya, bagus. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Ya. Jumlahnya ada berapa, Nana? Ya, jumlahnya itu berjumlah 99. Ya, itu harus kita hafal. Ya, 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang bisa menghafal, maka dimudahkan kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan hari ini, anak-anakku sekalian, ada 4 yang kita pelajari. Itu yang pertama adalah tentang As-Somad. Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Dan yang keempat adalah Al-Baqi. Baik, anak-anakku, silakan kalian melihat ya. Gambar 3.1 ya. Gambar 3.1 adalah seorang siswa sedang menyeberangkan nenek tua di zebra cross ya. Ini adalah perbuatan terpuji. Jadi anak-anakku bisa mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh seorang siswa ini, membantu. Bukan membiarkan, tetapi membantu. Karena kita hidup di dunia ini itu saling
membantu, ya. Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan. Nah, di sini indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku harus mengetahui makna Asmaul Husna. Nah, itu yang Bapak jelaskan tadi, bahwasanya Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya ada? Iya, jumlahnya ada 99. Jadi indahnya nama-nama Allah, itu yang pertama makna Asmaul Husna. Kalian harus memahaminya. Yang selanjutnya adalah menunjukkan bukti dari Asmaul Husna itu sendiri. Halaman 22. Ya. Anak-anakku bisa sambil dibuka bukunya. Kita lanjut ke halaman 23. Amati gambar berikut ini. Ya. Amatilah gambar berikut ini. Yang pertama, gambar 3.2. Ya. Menyerahkan infak dan sedekah. Jadi, seorang anak perempuan ya itu menyerahkan infak dan sedekahnya. Kata Bapak itu semoga anak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah seorang siswa perempuan yang harus kita contoh. Ini adalah perbuatan terpuji. Bahwasanya ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia harus saling membantu. Karena kenapa? Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jadi, di sini sesuai dengan sifat Asmaul Husna, yakni As-Samad atau Maha dibutuhkan. Jadi, Allah membantu kita. Nah, ya, kita juga sebagaimana kita juga harus membantu kepada sesama. Karena menyerahkan infak dan sedekah itu merupakan kewajiban kita bersama. Selanjutnya, anak-anakku, mari kita amati gambar berikut ini. Gambar 3.3. Indahnya alam semesta ini. Subhanallah. Cerah dan indah. Ya, hari ini. Jadi seorang anak ini bersyukur melihat segala pemandangan, kegaguman, dan memuji kepada Sang Kholik, Sang Pencipta. Subhanallah. Betapa indah hari ini. Ini bahwasanya menunjukkan sifat al-muqaddirnya Allah atau maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Alam semesta adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, anak-anakku, kita melihat masih halaman ya. Halaman 23. Gambar yang selanjutnya adalah 3.4. Tata surya dan planet-planet berputar pada porosnya. Ya. Gambar 3.4 ini merupakan al-muqaddim atau maha
mendahulukan. Artinya Allah maha mendahulukan atas apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah terdahulu. Sebelum benda-benda atau alam semesta ini ada, Allah sudah ada terlebih dahulu. Karena Allah mempunyai sifat maha mendahulukan, maha terdahulu. Selanjutnya, ya, lanjut kita. Ya, 3.5. Perkembangan manusia sejak lahir sampai wafat. Ini adalah proses manusia, ya. Manusia itu mulai dari bayi, kanak-kanak, ya. Jadi dewasa, bahkan menjadi orang tua dan kakek-kakek. Nah, ini adalah perjalanan hidup manusia sampai akhirnya manusia itu wafat, karena setiap bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dari gambar 3.5 ini, bahwasanya hanya Allah yang mempunyai sifat al-baqi atau maha kekal. Semua makhluk hidup yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya. Baiklah, anak-anakku, selanjutnya kita ke halaman 24. Cermatilah bacaan berikut ini. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Maka kita jangan sombong. Karena kita itu saling membutuhkan. Ya. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar harus belajar kepada guru. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Manusia itu tidak langsung pintar. Ya. Walaupun anak-anakku nantinya jadi polisi, bahkan jadi presiden, jangan melupakan jasa-jasa seorang guru. Karena kalian bisa menggapai suatu impian, itu tiada lain dan tidak bukan salah satunya adalah perjuangan dari seorang guru. Tidak langsung pintar, tetapi dengan adanya guru, kita bisa meraih apa saja yang kita impikan, yang kita cita-citakan. Seperti juga kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak. Atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Ya, untuk semua kebutuhan tersebut kita butuh orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan siapapun. Nah, jadi di sini bahwasanya kita hidup ini tidak bisa kita hidup tanpa ada bantuan orang lain. Ya. Semuanya kita saling hidup secara makhluk sosial. Begitu juga gambar 3.6 ini. Semut bergotong royong. Nah, ini harus saling tolong menolong, ya, untuk menggapai suatu tujuan. Yang pertama, yang Bapak jelaskan tadi, yang Bapak singgung, as-somad. Jadi, anak-anak, tahukah artinya as-somad? Ayo, as-somad itu apa? As-somad itu adalah maha dibutuhkan, tempat meminta. Kepada siapa kita tempat meminta? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
kita adalah makhluk yang lemah. Ya, makhluk yang lemah. Harus kita tidak bosan-bosannya untuk memohon pertolongan dan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha dibutuhkan. Jadi Allah menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat Maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah senantiasa membantu kita. Jadi kita dalam hidup keseharian harus saling tolong-menolong. Harus selalu memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Seperti halnya Allah senantiasa selalu membantu kita. Jadi anak-anak, pernahkah kalian melihat sekumpulan semut menggotong makanan bersama-sama? Kita jangan kalah dengan semut. Nah, tadi gambar titik 6. Ini adalah gambar semut yang saling menggotong makanan bersama-sama. Kita seharusnya bisa mencontoh dari gambar 3.6 tadi. Bahwasanya kita jangan sampai kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya semut, selalu menyapa. Anak-anakku pernah melihat, coba diperhatikan di rumah masing-masing. Coba, setiap semut itu saling yang pertama sama-sama berjalan, kedua apabila saling bertemu itu pasti saling menyapa. Nah, perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan membantu. Jadi setiap kita bertemu kepada teman kita, kita harus selalu menyapanya. Bagaimana menyapanya? Ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Dan berjabat tangan. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang harus kita ambil hikmahnya, yakni gambar titik 6 tentang semut bergotong royong. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, Al-Muqtadir. Al-Muqtadir. Al-Muqtadir adalah Maha kuasa atau maha menentukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala yang ada di langit ini, segala yang ada di bumi ini, itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita selalu bersyukur segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, segala keindahan yang ada di alam semesta ini, itu tiada lain dan tiada bukan adalah atas al-muqaddirnya Allah, yakni maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketiga adalah al-muqaddim. Al-muqaddim adalah maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan atas apa diciptakannya. Jadi, anak-anak, tentu kamu sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Nah, kursi ya dan meja yang ada di rumah atau di sekolah, kursi dan meja dibuat oleh tukang, ya. Jadi, kursi dan meja ini, contohnya kursi dan meja itu dibuat oleh tukang. Pertanyaannya,
siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja? Jawabannya adalah jelas. Jawabannya yang dulu ada adalah tukang kayu. Jadi tukang kayu lebih dahulu ada daripada kursinya. Nah, maksudnya begini ya. Jadi kursi dan meja yang kita ketahui itu adalah dibuat oleh tukang kayu. Pertanyaannya, tukang kayu dan kursi, tukang kayu atau kursi atau meja, mana yang dulu ada? Pasti tukang kayu yang menciptakan. Nah, begitu juga Allah lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Jadi, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang dulu ada adalah penciptanya. Siapa penciptanya? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah memiliki sifat al-muqaddim atau maha mendahulukan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah al-baqi. Bisa dilihat halaman 25. Al-baqi adalah nama-nama Allah yang terakhir kita bahas pada kesempatan ini. Al-baqi adalah maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di bumi ini tidak kekal atau rusak. Ya. Semuanya pasti akan musnah. Semuanya pasti akan binasa yang ada di alam semesta ini. Bukan saja itu, bahkan manusia sendiri itu tidak kekal, walaupun bagaimana kuatnya, pasti dia akan merasakan yang namanya kematian. Jadi kita semua tinggal menunggu kapan kita akan meninggal. Jadi kita yang masih hidup di dunia ini harus selalu mempersiapkan diri. Harus selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Karena hidup di dunia ini adalah hanya sementara. Pasti kita akan meninggal. Karena manusia tidak kekal. Lihat saja prosesnya manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Ya. Jadi yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Bapak jelaskan tadi tentang Asmaul Husna. Hanya 4 yang Bapak jelaskan sesuai dengan pembelajaran kita, yakni As-Somad adalah maha dibutuhkan, Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan, Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan, dan yang keempat adalah Al-Baqi adalah yang maha kekal. Hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Marilah kita sama-sama menutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu yang Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa anak-anakku pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia, lebih-lebih bermanfaat di akhirat. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan, dan Bapak tutup. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.